Mohon izin membacakan bagian isi dari buku Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang berjudul Ulama Nusantara Menggugat Nasab Palsu. Pada buku tersebut, Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani menulis pengantar sebagai berikut. Rabita Alawiyah sebagai organisasi yang mencatat para keturunan Ba'alwi di Indonesia seharusnya bertanggung jawab terhadap para anggotanya akan terputusnya nasab Ba'alwi. Tetapi ternyata organisasi itu memilih menugaskan satu tim yang disebut Tim Pengawal Persatuan Umat untuk memproduksi sebuah buku berjudul Keabsahan Nasab Ba'alwi, membongkar penyimpangan pembatalnya tanpa sedikit pun menyebut Rabitah Alawiyah. Buku tersebut merupakan jawaban terhadap tesis penulis bahwa klan Ba'alwi bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW. Tesis penulis itu tertuang dalam beberapa buku dan artikel baik yang berbahasa Arab maupun berbahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, buku-buku penulis tentang batalnya nasab Ba'alwi adalah disebutkan di sini ada 8 buku. Adapun buku-buku penulis yang memuat tesis penulis tentang batalnya nasab Ba'alwi dalam bahasa Arab adalah ada 4. Kemudian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani juga menulis sebagai berikut. Ada beberapa buku yang ditulis untuk menjawab tesis penulis tersebut, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Arab. Di antara buku-buku tersebut adalah terdata di sini ada 8, dan yang ke-8 atau terakhir itu berjudul Keabsahan Nasab Ba'alwi, membongkar penyimpangan pembatalnya. 521 halaman, ditulis oleh Tim Pengawal Persatuan Umat, Hanif Alatas PKK. Langsung pada bagian akhir pengantar, satu alinea sebagai berikut. Buku terakhir ini tampaknya adalah kekuatan terakhir klan Ba'alwi dalam menjawab batalnya nasab mereka. Buku yang ada di tangan pembaca ini akan menjawab isi buku tersebut. Banyak proposisi dalam buku ini yang terpaksa penulis ulang berdasar pengulangan buku Hanif DKK tentang proposisi yang sama. Selamat membaca. Imaduddin Usman Al-Bantani. Bagian 1, Ulama Nusantara Menggugat Nasab Palsu. Jawaban Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani terhadap buku Hanif Alatas dan kawan-kawan. Buku ini dimulai dengan mengutip ungkapan tidak berdalil dari Syekh Taqiyuddin Al-Nabhani wafat 1350H. Dalam kitabnya Riyadul Jannah dan Al-Muhibbi dalam kitabnya Khulasah Al-Asar yang menyatakan bahwa nasab klan Ba'alwi adalah nasab yang paling sahih dan telah diijma oleh ulama tentang kesahihannya tersebut. Sebenarnya klaim ijma yang ditulis oleh Al-Nabhani dan Al-Muhibbi itu hanya mengutip dari buku kaum Ba'alwi sendiri, yaitu buku Al-Butat Al-Musikat karya Ali bin Abu Bakar Al-Sakron wafat 1895H. Jadi Ali bin Abu Bakar Al-Sakron sebagai orang yang pertama menyatakan nasab keluarganya tersambung kepada Nabi Muhammad SAW, dan ia juga yang mengklaim adanya ijma tentang itu, padahal klaimnya itu tidak berdasar referensi kitab nasab apapun. Dalam kaidah para ahli nasab, ketika kita akan meneliti suatu nasab yang mencurigakan seperti nasab Ba'alwi, maka kita tidak boleh menggunakan hujah dan dalil dari kitab-kitab mereka kecuali ada yang menguatkan dari referensi lainnya. Hal demikian seperti dikemukakan oleh seorang ahli nasab, Abdul Majid Al-Karoja, dalam kitabnya Al-Kafi Al-Munhab. Terjemah. Yang kelima, adanya al-maslahat dalam kurung kepentingan. Maka jika dari seorang yang mengisbat dan menafikan dalam kurung nasab jelas ada kepentingan, maka biasanya pendapatnya ditinggalkan. Kadang dalam hal-hal tertentu pendapatnya dapat digunakan jika bertentangan dengan kepentingannya.
dan tidak dapat diambil pendapatnya kecuali dikuatkan oleh ulama lainnya yang tidak berkepentingan. Para ulama nasab tidak mengutip dari orang yang punya kepentingan. Klaim bahwa Ba'alwi adalah keturunan Nabi Muhammad SAW dan bahwa nasabnya telah diijma pertama kali muncul secara formal dalam kitab Ba'alwi sendiri, yaitu Al-Burqat Al-Musiqat. Sebelumnya tidak ada kitab nasab yang mengatakan bahwa keluarga Abdurrahman Asgab dalam kurung Ba'alwi merupakan keturunan Nabi. Sesuai dengan kaidah dalil nasab di atas, bahwa pendapat tentang nasab yang keluar dari orang yang berkepentingan tidak boleh dijadikan rujukan. Maka apa yang diklaim oleh Ali Al-Sakron bahwa ia dan keluarganya merupakan keturunan Nabi tidak dapat diterima. Jika Hanif Al-Atas DKK memahami makna isma dan rukun-rukunnya menurut para ulama, maka ia tidak akan mengutip pendapat Syekh Al-Nabani itu sebagai dalil. Kenapa? Karena ungkapan itu jelas bertentangan dengan kenyataan batalnya nasab Ba'alwi secara ilmiah. Bagaimana nasab yang telah batal kemudian malah disebut nasab yang telah diijma tentang kesahihannya? Pertama, Hanif harus memahami apa itu ijma, kemudian memahami pula apa rukun-rukun ijma. Nanti akan memahami bahwa jangankan disebut telah diijma, nasab Ba'alwi ini bahkan sama sekali tidak patut disebut dhaif dalam kurung lemah. Ijma menurut para ulama adalah kesepakatan para ulama, mujtahid dan kaum muslimin dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap suatu hukum syara akan suatu kejadian, sebagaimana definisi tersebut diungkapkan oleh Abdul Wahab Khalaf dalam kitabnya Usul Al-Fiqh. Terjemah, ijma di dalam istilah para ahli usul adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid dari kaum muslimin dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW atas suatu hukum syara dalam suatu masalah. Dari definisi ijma itu, kita mengetahui bahwa suatu hukum bisa disebut ijma jika hukum itu disepakati oleh seluruh para ulama ahli ijtihad. Sedangkan nasab Ba'alwi ini sejak awal kemunculannya di abad 9 muncul hanya dari klaim mereka sendiri, tidak disebut para ulama nasab dalam kitab-kitab nasab. Bahkan di Tarim sendiri banyak orang yang tidak percaya terhadap nasab mereka, sebagaimana dihikayatkan sendiri oleh kitab-kitab Ba'alwi semacam Al-Burqat Al-Musiqat karya Ali bin Abu Bakar Al-Sakron, Bafat 895H, dan Gurar Baha Al-Za'u karya Khirid dalam kurung wafat 960H. Bagaimana suatu nasab yang sejak awal kemunculannya saja hanya dari klaim pribadi dan orang-orang yang ada di Tarim saja tidak mempercayainya bisa dikatakan telah diijma. Ditanggapi pula Hanif yang dalam prolognya menyatakan, apakah puluhan sampai ratusan ulama besar telah secara kompak salah berjamaah dalam meyakini dan menyatakan ketersambungan nasab Ba'alwi sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW, dan hanya Imaduddin yang benar. Kiai Imaduddin mengatakan ulama-ulama yang disebutkan itu semuanya ulama di atas abad ke-9H. Sedangkan yang menjadi titik bahas adalah sebelum abad ke-9H dalam kurung, sebelum Ba'alwi mengaku sebagai keturunan Nabi. Sebutkan satu saja ulama nasab sebelum abad ke-9 yang menyebut misalnya Faqih Muqaddam dalam kurung wafat 653H sebagai keturunan Nabi. Tidak ada.
Dan semua ulama yang disebut Hanif itu berbicara nasab Ba'alwi bukan dalam kitab nasab. Sedangkan menurut para ahli nasab, kitab yang bisa digunakan sebagai rujukan dalam penelitian nasab haruslah kitab-kitab nasab. Setelah dilakukan pendalaman begitu rupa, Kiai Haji Imaduddin Utsman lalu menulis demikian. Dari situ sebuah diskursus nasab tidak boleh hanya berdalil Ibnu Hajar telah berkata, Syekh Nawawi telah berkata, dan seterusnya. Tetapi harus dilihat ucapan mereka bertentangan atau tidak dengan kitab nasab sebelumnya. Jika bertentangan dengan kebenaran, maka ucapan itu bisa ditolak. Kecuali jika kita menganggap bahwa ulama itu pasti benar dan tidak mungkin salah. Dan itu bukan ajaran Islam. Kesimpulan dari bahasan ini, bahwa prolog Hanif DKK itu adalah sebuah prolog yang kering dari pengetahuan tentang kaidah ilmu nasab. Hanya bisa mengutip ucapan ulama tetapi tidak mampu menganalisa dengan baik sesuai apa yang ditetapkan ahli nasab. Batalnya nasab Ba'alwi adalah sebuah pengetahuan yang terang benderang seterang matahari di siang hari bagi kaum yang mau berpikir. Pada alinea terakhir ditulisnya, buku ini insya Allah akan mengurai berbagai macam upaya, framing, bahkan skandal ilmiah yang dilakukan para penulis buku keabsahan nasab Ba'alwi untuk mempertahankan nasab Ba'alwi. Para pembaca akan mengetahui dari buku ini bagaimana upaya-upaya mereka sama sekali tidak berfaedah untuk menolong batalnya nasab Ba'alwi. Ba'alwi bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW. Demikian, semoga bermanfaat. Dan semoga bagi yang belum memiliki buku ini, segera mencari dengan HP masing-masing. Membeli secara online cukup dengan Rp200.000 sudah bisa mendapatkan buku yang sangat penting ini.